Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Arif Julianto dengan NIM 190803104040 dari Prodi D3 Akuntansi akan membawakan berita umum tentang Bank Yuda Bakti Tbk. Yang pertama, pada bagian visi dan misi Bank Yuda Bakti Tbk. Untuk visi dari Bank Yuda Bakti Tbk menjadi bank retail yang solid, tumbuh, berkembang, dan secara berkelanjutan. Untuk misi, mampu mengkreasikan suatu nilai optimal bagi pemegang saham dan stakeholder pada umumnya. Dan lanjut kita akan masuk dalam profil Bank Yuda Bakti. Bank Yuda Bakti Tbk didirikan pada tanggal 19 September 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 9 Januari 1990. Kantor pusat Bank Yuda Bakti berlokasi di Gedung Gosko Jalan Raya Pasar Minggu, Kafling nomor 32, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan memiliki 7 kantor cabang, 20 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor cabang kas. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBYB adalah bergerak dalam bidang perbankan. Bank Yuda Bakti memperoleh izin sebagai Bank Umum pada tanggal 9 Desember 1989 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2014, BBYB memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum saham perdana BBYB atau IPO kepada masyarakat sebanyak 300 juta dengan nilai nominal 100.000 per saham dengan penawaran 119.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 13 Januari 2015. Selanjutnya, Bank Yuda Bakti Tbk memiliki 2 produk, yakni produk pendanaan dan produk pembiayaan. Untuk produk pendanaan terdiri dari giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito harian. Untuk produk pembiayaan ada kredit khusus pensiun, kredit channel, kredit multiguna, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, kredit personal, kredit modal kerja, kredit investasi, dan yang terakhir jasa-jasa lainnya. Dan untuk sumber dana bank dari PT Yuda Bakti sendiri, yakni dari simpanan nasabah. Berdasarkan segmen, jumlah segmen dari nasabah atau jumlah simpanan dari nasabah pada tahun 2018 yakni sebesar 3.661.400.664.164 rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4.666.490.479.185 rupiah. Dan berdasarkan hubungan jumlah simpanan dari nasabah hasilnya sama dengan jumlah simpanan dari nasabah untuk berdasarkan segmen. Dan untuk giro, jumlah giro dari nasabah pada tahun 2018 yakni sebesar 181.202.283.090 rupiah dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 sebesar 192.703.523 rupiah. Dan simpanan nasabah lagi ada jumlah tabungan dari nasabah dari pihak berrelasi dan pihak ketiga pada tahun 2018 yakni sebesar 228.980.286 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 180.860.663.601 rupiah. Dan untuk deposito terdiri dari pihak berrelasi dan pihak ketiga. Jumlah deposito dari nasabah pada tahun 2018 sebesar 3.244.970.400.788 rupiah. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.949.904.112.061 rupiah. Untuk jumlah deposito berjangka pada tahun 2018 dan 2019 sama dengan jumlah deposito dari nasabah, yakni sebesar 3
triliun 689.904.112.61 rupiah, dan untuk tahun 2018 sebesar 3.254.970.400.788 rupiah. Dan lanjutan dari simpanan nasabah berdasarkan hubungan lanjutan. Ada tingkat bunga rata-rata per tahun. Pada tahun 2018, pada satu bulannya sebesar 6,76% dan setiap 3 bulannya 7,38%, untuk 6 bulannya 7,85%, dan untuk 12 bulan 7,74%, dan di atas 1 tahun 7,50%, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 6,96%, 5,60%, 6,63%, 8,05%, dan 5,75% untuk di atas 1 tahun. Untuk simpanan dari bank lain, dari PT Bank Yuda Bakti Tbk, berdasarkan segmen, jumlah simpanan dari bank lain yakni pada tahun 2018 sebesar 221.862.879.686 rupiah, mengalami penurunan pada tahun 2019 yakni dengan jumlah 83.698.658.275 rupiah. Untuk berdasarkan hubungan dari pihak relasi dan pihak ketiga, jumlah simpanan dari bank lain yakni sama dengan jumlah dari berdasarkan segmen jumlah simpanan dari bank lain. Pada tahun 2018 sebesar 222.862.879.686 rupiah. Dan pada tahun 2019 yang mengalami penurunan tadi sebesar 83.698.658.275 rupiah. Dan untuk jasa-jasa lain Bank Yuda Bakti, Bank Yuda Bakti juga memberikan produk dan layanan jasa perbankan lainnya, antara lain Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, Collection, Bank Garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN, dan Surat Referensi Bank. Untuk ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, terdapat pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan kredit atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu. Diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya. Dan untuk laporan komitmen dan kontingensi dari PT Bank Yuda Bakti per 30 September 2019. Untuk tagihan komitmen, untuk poin yang pertama, tagihan komitmen kosong dan kewajiban komitmen dengan total 16.505.000 rupiah. Dan untuk poin ketiga, tagihan kontingensi sebesar 49.885.000 rupiah. Dan untuk kewajiban kontingensi lainnya sebesar 5,79 juta rupiah. Untuk kinerja pinjaman atau perkreditan Bank Yuda Bakti, produk perkreditan Bank Yuda Bakti digolongkan ke dalam 8 kategori sebagai berikut: kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna, kredit kepemilikan rumah, kredit pensiun, kredit pegawai aktif, kredit multi-finance, dan kredit personal. Yang pertama ada kredit konsumsi. Pada tahun 2019, kredit konsumsi tumbuh sebesar 14,04% dari 1,43630 miliar di tahun sebelumnya menjadi 1,63791 miliar. Segmen yang mencatat pertumbuhan paling besar adalah kredit pensiun yang merupakan menjadi kontributor utama bagi pendapatan bank di tahun 2019, yakni tumbuh 0,71% atau
21,789 juta. Beberapa produk kredit yang menunjukkan kecenderungan menurun adalah komersil dari UMKM. Kredit konsumsi untuk pernyataan realisasi versus target. Pencapaian target untuk kredit konsumsi secara keseluruhan per 31 Desember 2019 adalah 88% dari target sebesar 471,983 juta yang realisasinya sebesar 414,305 juta. Selanjutnya kita masuk ke dalam kinerja keuangan. Jumlah aset PT Bank Yudha Bakti pada tahun 2018 yakni sebesar 4.533.729.186.622 rupiah dan mengalami kenaikan pada tanggal 2019 yakni sebesar 5.123.649.117 rupiah. Dan dengan jumlah liabilitas pada tahun 2018 sebesar 3.933.343.821.678 rupiah yang mengalami kenaikan sebesar 4.951.951.53.821 rupiah pada tahun 2019. Untuk total ekuitas pada tahun 2018 yakni sebesar 600.385.524.984 rupiah mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 945.783.595.296 rupiah. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas yakni sebesar 5.334.734.649.117 rupiah pada tahun 2019. Untuk pendapatan bunga bersih pada tahun 2018 yakni sebesar 286.341.086.643 rupiah dan naik pada tahun 2019 sebesar 216.098.629.449. Total pendapatan operasional pada tahun 2019 sebesar 182.126.120.378 rupiah yang mengalami kenaikan, dan pada awalnya pada tahun 2018 yaitu 13.436.988.600 rupiah. Untuk bagian beban operasional dengan total beban minus 378.992.065.915 rupiah pada tahun 2019, dan pada tahun 2018 sebesar 415.306.955.555 rupiah. Laba atau rugi operasional pada tahun 2019 sebesar 19.732.680.912 dan untuk 2018 mengalami rugi sebesar 138.528.083.204 rupiah. Pendapatan beban atau non operasional. Total pendapatan beban non operasional pada tahun 2019 sebesar minus 1.874.272.551 rupiah, dan untuk pada tahun 2018 sebesar 203.922.556 rupiah. Laba rugi sebelum pajak. Penghasilan pada tahun 2019 yakni sebesar 17.858.408.759 rupiah dan pada tahun 2018 yakni minus 1.503.032.4 rupiah. Total beban pajak penghasilan bersih yakni pada tahun 2018 sebesar
miliar 36.500.000 rupiah, dan untuk 2019 mengalami rugi sebesar 1.855.300.000 rupiah. Laba rugi bersih tahun berjalan pada tahun 2018 sebesar 136.968.450.000 rupiah dan mengalami kerugian. Dan untuk pada tahun 2019 mengalami laba pada total 16.2.797.000 rupiah. Untuk penghasilan komprehensif pada tahun 2018, Bank Yuda Bakti mengalami rugi sebesar 671.713.149.000 rupiah dan mengalami keuntungan lagi pada tahun 2019 sebesar 3.292.359.274 rupiah. Nah, itu tadi informasi penting dari Bank Yuda Bakti Tbk dari saya. Dan sekarang waktunya saya pamit undur diri. Saya Ahmad Ari Julianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.